Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa menjalankan ibadah yang sangat agung, bagian daripada rukun Islam, yaitu salat maghrib, dan kita lakukan dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan belajar agama Allah sambil menunggu datangnya salat isya. Itu semua adalah rentetan ibadah. Kita berharap semoga menjadi pemberat timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Tauhid, kitab yang selalu kita butuhkan pembahasannya dalam kehidupan kita. Kama qala al-allamah Taqiyuddin al-Hilali rahimahullahu ta'ala, kitab Tauhid la yakfi an taqra'u marratan wahidah. Kitab Tauhid tidak cukup engkau baca, engkau pelajari satu kali. Walakin labudda an taqra' marratin adidah, tapi harus engkau baca berulang kali. Liyatayaqqanal muwahhidu, agar seorang bertauhid bertambah kuat, bertambah yakin tauhidnya. Wa yatubal musyriku an syirkihi, dan agar orang yang berbuat syirik tobat dari kesyirikannya. Maka mengkaji pembahasan tauhid itu manfaat bagi seorang mukmin yang bertauhid agar istiqomah, bertambah kuat iman dan tauhidnya. Juga bermanfaat bagi orang yang masih berlumuran dengan kesyirikan agar tobat dari perbuatan kesyirikan, dosa yang paling besar, dosa yang bisa meruntuhkan semua amal soleh yang pernah dikerjakan oleh manusia. Lain asyrakta la yaqtanna amaluka wa la takunanna min khasirin. Jika kamu berbuat syirik Muhammad, niscaya akan hapus, akan lebur amalan-amalan, dan sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ayat ini khitab pertama kali diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau tidak akan berbuat syirik, Allah jaga dari perbuatan syirik. Ini artinya perbuatan syirik itu bagi siapapun tidak ada ampun. Tidak bisa kemudian ada sebagian orang boleh melakukan syirik, sebagian lainnya tidak dibolehkan. Ini orang punya kemuliaan, garis Nabi umpama nggak apa-apa bersyirik, orangnya bukan turun Nabi maka dia tidak boleh. Tidak. Lain asyrakta, jika ke Muhammad berbuat syirik akan hapus amalanmu. Maka perbuatan syirik dilakukan siapapun, maka itu akan meruntuhkan amal yang pernah dikerjakan, terutama syirik besar. Maka ini menunjukkan bahaya perbuatan syirik, dan kita hendaknya berhati-hati darinya. Kita sampai pada bab
yang ke-37. Babun minasyirki iradatul insan bi amali dunia. Bab termasuk perbuatan kesyirikan. Ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya, berkaitan ngeriak. Bab termasuk perbuatan syirik. Maksudnya ada syirkul asghar. Seorang mengharapkan dengan amalannya, yaitu mengharapkan dunia. Dia beramal bukan karena Allah, bukan mengharapkan akhirat, tapi seorang beramal mengharapkan dunia. Hadal bab man la yurid an yumdah li ibadatihi wa la yuridu riya. Bab ini bukan diarahkan kepada orang yang ingin dipuji pada ibadahnya, bukan pula orang yang beribadah tujuannya riya pamer. Ini sudah dibahas pembahasan sebelumnya. Bal ya'budullah mukhlishan lahu walakinna yuridu syai'an minad dunya kal mali wal martabati was sihhati fi nafsihi wa ma aswadalika. Tapi bab ini adalah yang mana seorang itu ibadahnya niatnya murni untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan pamer. Akan tapi dia mengharapkan suatu dari dunia, mengharapkan harta, mengharapkan kedudukan, mengharap kesehatan ketika dia beribadah dan sejenisnya. Fa huwa yuridu bi amlin naf'an fid dunya ghafilan an thawabil akhirah. Yang mana dia ini beramal, dia mengharapkan manfaat di dunia, lupa akan pahala akhirat, lupa akan pahala akhirat. Sehingga bab ini adalah bertentangan dengan kamal tauhid. Jadi ada perbuatan-perbuatan itu yang bertentangan dengan aslu tauhid. Berarti maksudnya perbuatan tadi syirik besar. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang dia adalah menafikan kamalut tauhid, kesempurnaan tauhid. Dan itu bisa masuk pada syirik kecil. Kamal, kesempurnaan. Itu pada syirik kecil. Wal wajib al amalu lillah. Dan yang diwajibkan oleh syariat kepada kita, ini hal yang berat, urusan hati ini. Yang diwajibkan seorang adalah beramal karena Allah, la li ajlir riyasa, la li ajlir riya kama fil bab sabiq. Bukan niatnya riya seperti bab sebelumnya, wala li ajli dunya kama fi hadzal bab. Bukan pula niatnya untuk dunia seperti pembahasan pada bab ini. Ini pembahasan yang butuh perjuangan hati. Karena hati apa? Berbolak-balik, butuh perjuangan. Makanya ibadah hati itu lebih agung daripada ibadah fisik amal perbuatan. Karena memang lebih berat. Wal jaza min jinsi al amal. Balasan itu dengan pada amalan. Qal wala man yanjadu al insan fi salatihi wa yatluba ayyarzuqallahul mal walakin la yusalli min ajli hada. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak mengapa seorang ketika dia sholat, dia berdoa, meminta rezeki ketika dia sholat. Ketika dia sholat, ketika sujud, umpama doa minta rezeki, atau sebelum salam dia doa minta dipulih. Akan tetapi dia tidak sholat untuk mendapatkan harta. Fahadi martabatun dani'ah, dan ini adalah suatu kedudukan yang rendah. Bagaimana ibadah kepada tujuannya dunia. Wahia an yurida dunya bi amil akhir. Dan ini berarti apa? Mengharapkan dunia dengan amalan akhirat. Tanbih. Ba'dun nas indama yatakallamun an fawaid al-ibadat yuhawwiluna ila fawaid dunyawiyah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, sebagian manusia ketika berbicara tentang faedah-faedah ibadah, manfaat-manfaat ibadah, seringkali merubah dengan sisi manfaat duniawiyah. Sholat berkaitan dengan masalah kesehatan, puasa fokusnya masalah kesehatan. Itu efek, tapi bukan
tujuan. Sehingga ketika berbicara manfaat ibadah bukan diarahkan kepada dunia, diarahkan kepada akhirat, diarahkan kepada balasan Allah, diarahkan kepada derajat di surga, mengharapkan ridha Allah. Tapi itu adalah apa? Efek. Tidak perlu diniatkan karena itu efek. Ibaratnya seorang bikin ini tiba-tiba ada longan ini. Tahu longan? Longan bahasa Indonesia bahasa apa? Kolong ya. Bikin bayang bawahnya ada kolong. Artinya tidak niat buat kolong. Tapi artinya ya, efek daripada dibuat atasnya itu. Itu adalah hal yang sempurna ketika seorang bisa berniat demikian. Qal wal mafrud alla yaj'al al fawaid ad-dunyawiyyah del asl. Yang diwajibkan adalah seorang tidak menjadikan manfaat dunia itu tujuan utama, bukan. Wa hadzal bab akhtar min babir riya. Kata beliau, bab ini lebih bahaya daripada masalah bab riya. Pamer ketika beribadah. Kenapa? Li'anna riya qad yatra'u ala sholatin wahidatin mathalan. Karena kalau pamer dalam ibadah seperti sholat itu bisa muncul dalam satu sholat. Amma iradatu dunya bi amil akhirah fa in khatara yamtaddu ila jamil ibadat. Tapi kalau seorang mengharapkan dunia ketika beramal akhirat, maka baik itu bisa merembet pada seluruh ibadah. Ibadah ini tujuannya dunia, ibadah ini tujuannya dunia, ibadah itu tujuannya dunia. Nah, bagaimana perincian masalah ini? Aqsamun nas binisbati ila hadzal bab khamsah. Kata Ibnu Utsaimin, pembagian manusia berkaitan bab ini ada 5 bagian. Yang pertama, yuridu dunya bi amali dunya. Seorang bekerja dunia, tujuannya dunia. Wa hadza jaizun, ini boleh. Kaman yutajir liyastari manzilah. Seperti seorang berdagang supaya tujuannya adalah untuk beli rumah. Ini pekerjaan dunia, tujuannya mendapatkan dunia. Ini adalah hal yang boleh. Yang kedua, yuridul akhirata bi amali dunia, yaitu seorang mengharapkan akhirat dengan amal atau perbuatan dunia. Wa hadza mustahab, ini ada suatu yang dianjurkan dalam syariat. Kaman yazra'u litasaddaqa, seperti seorang bercocok tanam, bertani, tujuannya nanti bisa sedekah, bisa zakat. Ini adalah amalan dunia, tujuannya adalah akhir, dan ini adalah hal yang luar biasa. Karena perkara-perkara duniawi itu bisa berubah menjadi amal ibadah dengan niat yang baik. Syekh Abdul punya muhadharah yang bagus sekali. Bagaimana Anda menjadikan semua aktivitas Anda itu semua ibadah? Belum jelaskan. Sampai seorang berangkat ke pasar, katanya. Berangkat ke pasar, tujuannya ke pasar adalah untuk belanja, biar nanti dengan belanja ini nanti makan, dengan makan nanti bisa bantu ibadah. Jadi semua bisa dijadikan sebagai ibadah dengan niat. Nah, ini hal yang luar biasa kalau kita bisa mengatur bagaimana niat kita, termasuk perkara-perkara duniawi. Kalau niatkan ibadah menjadi ibadah, makanya niat itu punya banyak peran. Yang pertama, niat itu adalah syarat terimanya amal. Yang kedua, niat itu membedakan antara satu amal dengan amal yang lainnya. Puasa sama wajib atau sunnah, niat yang membedakan. Yang ketiga, niat itu merubah dari perkara biasa duniawi menjadi ibadah dengan niat. Maka niat itu punya peran yang luar biasa. Maka pembagian yang kedua adalah yuridul akhirata bi amali dunia, yaitu mengharapkan amal dunia. Nah, ini perlu kita ingat-ingat. Karena kebanyakan aktivitas kita atau banyak itu adalah amalan-amalan dunia banyak, jalan ke sana, ya. Itu maka perlu diniatkan, ya. Supaya apa?
supaya bernilai ibadah. Sampai seorang dagang atau orang mau berangkat beli baju, dilihatkan baju dan pakai sholat. Pokoknya semua bisa ini. Kemudian yang ketiga, yuridul akhir bi amal akhirah. Yaitu seorang mengharapkan akhirat dengan amal perbuatan akhirat. Mengharapkan akhir dengan amalnya amal ibadah, amal akhirat, amalan agama. Dan niatnya adalah akhirat juga. Niatnya karena Allah, niatnya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuba lahu fada a'lal maratib. Ini adalah orang yang sangat beruntung. Ini kedudukan yang paling tinggi. Karena amalannya akhirat dan tujuannya akhirat. Niatnya baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan mendapatkan balasan di akhirat. Wa tuba lahu. Beruntung seorang. Tuba itu punya makna keberuntungan yang luar biasa. Tuba itu punya makna syajarul jannah, sebab pohon di surga. Wa hadza a'lal maratib, kedudukan yang paling tinggi. Kemudian yang keempat, yuridud dunya wal akhirata bi amalil akhirah. Yaitu mengharapkan dunia dan akhirat dengan amalan akhirat. Jadi seorang beramal dengan amal ibadah, tujuannya dia ada tujuan akhirat, ada tujuan duniawi. Bagaimana hal ini? Yasihhu bi syarti an yughallibal akhirah. Ini sah saja. Akan tetapi dengan syarat harus yang lebih dominan ada tujuan akhirat. Tapi adanya tujuan duniawi itu dibolehkan dengan syarat tujuan akhir lebih dominan. An yughallibal akhirata ala adunya. Dalilnya adalah firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sebutkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dan doa ini doa yang paling sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang waktunya tidak panjang untuk doa, ini dilebaskan ayat Anas, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang ringkas tapi maknanya mencakup kebaikan dunia, baik akhirat. Doa sapu jagat ya. Seperti dalam hadis disebutkan juga, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaiki dunia agamaku. Alladzi wa ismatu amri, karena agamaku adalah pokok pondasi agamaku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, ya Allah perbaikilah duniaku karena dunia tempat hidupku. Wa aslih li akhirati allati ilayya ma'adi, perbaikilah akhiratku karena akhir tempat kembaliku. Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair, ya Allah jadikanlah kehidupanku tambahan tambahkan Allah jalla hayat, jadikanlah kehidupan tambahan kebaikan. Artinya tambah umur, tambah baik dengan amal saleh. Waj'al mauta rohatan min kulli syarr, dan jadikanlah kematian itu istirahat dari segala keburukan. Ini ibaratnya perincian dari doa dalam Al-Quran tadi, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Maka di sini yuridud dunya wal akhir bi amalil akhirah. Ini ada dibolehkan dengan syarat harus tetap dominan tujuan akhiratnya. Akan tapi yang lebih utama tentu yang sebelumnya, yaitu apa? Yuridul akhirata bi amalil akhirah, mengharapkan akhirat dengan amal. Ini lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Dan ini tidak akan berubah. Gak berubah gara-gara ada niat dunia lalu tambah dunia, tidak berefek. Sehingga apa? Kalau hati kita bisa dinaikkan pada tingkat tadi dengan amal dunia atau akhirat, tujuannya akhirat, maka ini lebih tinggi. Walaupun seandainya tujuannya dunia akhirat dengan akhirat yang lebih dominan, maka ini lebih dibolehkan. Dan tidak berefek. Tidak kemudian gara-gara dimasukkan niat dunia kemudian bertambah, tidak. Tetap yang paling utama adalah yang sebelumnya tadi dengan ibadah akhirat, tujuannya
tujuannya akhirat. Kemudian yang berikutnya yuridu dunya bi amal akhir, yaitu seorang mengharapkan dunia dengan amal akhirat. Jadi tanpa ada niat akhirat. Syirkun asghar, ini adalah termasuk perbuatan syirik. Maksudnya pada syirkun asghar, syirik kecil walaupun namanya syirik kecil lebih besar daripada dosa besar, menunjukkan bagaimana bahaya perbuatan asyirku billah. Kaman yusalli bin nas min ajlil mal, seperti seorang mengimami manusia tujuannya dunia, ya, murni, tidak ada tujuan akhirat, tidak apa. Seorang mengajar agama tujuannya murni dunia, seorang berdakwah tujuannya murni dunia, ini dia tidak mendapatkan apa? Balasan di akhirat. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, kaifa yu'rafu anna yurid dunya aul akhir? Apa patokan ketika seorang dikatakan saya ini ingin dunia atau saya ingin akhirat ketika beramal? Disebutkan dalam hadis yang nanti kita baca, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Kalau dikasih dia ridho, tidak dikasih dia murka. Berarti ridho dan murkanya adalah harta karena dunia. In u'tiya radiya illam yu'ta sakhita. Ba'dun nas yukhlisu ayyamul ikhtibarat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, terkadang sebagian manusia itu ikhlas di hari-hari ujian. Ini bagi siswa. Wa idza dhaharatin nata'iju yatrukul ibadah. Akan tapi ketika sudah muncul nilainya, akhirnya dia tidak ibadah lagi. Artinya apa? Seorang ketika hari ujian itu kelihatan di kampus, di ma'at kelihatan. Kalau udah musim ujian, sholat tahajud, sholat witir, ya, doa, ya. Tapi ketika sudah selesai ujian, selesai belajarnya, selesai sholat tahajud dan witirnya, ini hal yang tidak baik. Walaupun ketika dirinya ikhlas, sah apa tidak? Sah tadi. Akan tapi apa? Akan tapi kenapa tidak langsung? Ini berarti ada tujuan-tujuan duniawi. Nah, banyak rendahnya tergantung hati masing-masing seorang. Kata beliau adal awal, belum menyebutkan dalil yang pertama. Qaulu ta'ala man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan cukupi untuk mereka amal-amalnya di dunia. Artinya seorang mengharapkan akan diberikan. Seakan-akan ayat ini mutlak. Siapa mengharapkan dunia dan perhiasannya akan diberi. Tapi ayat ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, ayat ini dikhususkan dengan ayat yang lainnya. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa mengharapkan dunia al-ajilah, dunia al-ajilah kan cepat. Kenapa? Cepat jalan. Dunia namakan dunia karena dunia dekat. Ya, sepanjang apapun usia seorang tetap rasanya apa? Cepat. Kayak baru kemarin. Ya. Ada orang usianya 70, 80. Tanya, gimana lama dunia? Jawabannya kira-kira? Ya. Iya, seperti baru kemarin. Ya, baru kemarin. Ternyata apa? Sudah usia dunia. Ya, makanya namakan al-ajilah atau dunia. Sumiyad dunia ad-dunya li dunuya karena dekat. Ya, dekat. Sumil ajilah karena apa? Cepat. Apalagi semakin akhir zaman semakin cepat. La taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Tidak bangkit dari kiamat sampai waktu mendekat. Wa takunus sanatu kasyahri. Satu tahun seperti satu bulan. Wa syahru kal jumu'ati. Satu bulan seperti satu Jumat atau satu minggu. Wal jum'atu kal yaumi. Satu minggu seperti satu hari. Wal yaumu kasaati. Satu hari seperti satu jam atau sesaat. Gimana? Sama Pak? Berubah. Dari dulu ya sehari semalam 24 jam. Tapi rasanya Pak begitu cepat keberkahan ya.
Saya punya di kampung itu, ya, kajian kitab tauhid di kampung. Seminggu sekali rasanya kayak tiap hari saya pulang. Subhanallah. Ya. Saya nggak pernah tak tandai kalau nggak pernah tak tandai sampai mana nggak pernah. Karena saya cepatnya, kemarin sampai ini, sampai ini. Kalau di sini tak tandai 3 minggu sekali. Ini nggak pakai tak tandai. Subhanallah. Begitu cepat. But. Allah Ustaz. Allah barik. Nah, makanya ulama dulu itu, ya, ulama dulu kita heran. Satu orang itu bisa membuat karya luar biasa, ya, luar biasa. Itu kalau zaman sekarang dengan adanya alat-alat canggih, pakai tim belum tentu bisa. Coba Fathul Bari, suruh bikin syarah Fathul Bari, salah Bukhari seperti Fathul Bari. Walaupun pakai tim, walaupun apa? Pakai alat canggih sekarang, kalau cari tinggal cek ketemu. Siapa bisa? Berjilid-jilid. Syalbani satu orang tidak didukung oleh negara, sendiri, ya, pribadi, ya. Bagaimana karyanya besar-besar. Padahal orang kalau tahrij satu hadis itu butuh berhari-hari. Satu hadis butuh hari-hari. Itu bagaimana keberkahan. Nah, beliau tidak hanya itu, beliau itu masih punya kerjaan memperbaiki jam tangan di waktu tertentu. Islahu saat. Makanya orang bisa beliau mengatakan Syalbani itu cuma tukang jam. Kok dia kok buat hadis? Padahal dia itu bisa itu, ya, banyak istifadah dari yang lainnya. Ya mungkin sama-sama saya juga pada sebelumnya tetap. Tapi ya pernah kita dengan alatnya canggih sekarang, jangan pernah meremehkan orang dulu. Kerjanya Makhtutot itu dibuka dari awal sampai akhir. Dibuka Makhtutot, naik tangga, dibuka buku-buku. Sekarang gampang, mau tak samilah aja, tag muncul. Oh, hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim, ada semua. Nah dulu bagaimana? Ya satu, oh Bukhari di sini. Nah kan nomor ini, gimana nomornya itu? Nggak bisa dibayangkan. Itu keberkahan waktu. Kemudian kata Ibnu Taimiyah setelah menyebutkan ayat tadi, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Barang siapa mengharapkan dunia, kami segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami inginkan. Berarti ayat ini menjelaskan ayat tadi sebelumnya. Dari ayat sebelumnya apa? Siapa yang mengharapkan dunia, kehidupan dunia, dan biasanya kami akan cukupi mereka. Maksudnya apa? Bagi siapa yang Allah kehendaki sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena rezeki Allah bagi berbeda-beda. Fa innallaha qasama arzaqakum kama qasama akhlaqakum. Allah membagi rezeki kalian dan membagi akhlak kalian. Akhlak manusia beda-beda, rezeki juga beda-beda, tidak sama. Menunjukkan apa? Sesuai dengan kehendak Allah. Liman nasha liman thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami masukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Ketika apa? Tujuannya dunia. Fal amru mawqulun ila masyiatillah wa fi man yurid. Jadi seorang mendapatkan dunia itu adalah dikembalikan kepada masyiah Allah, yaitu kehendak Allah dan sesuai dengan Allah inginkan. Ya, maka ini perincian daripada tadi, perincian daripada sebelumnya. Dan kemudian dalil yang kedua, wa fi sahih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdu dinar, ta'isa abu dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul hamilah, in utiya radiya wa illam yu'tas sakhita. Celakalah hamba dinar. Dinar mata uang apa? Emas. Celakalah hambanya dirham. Celakalah hambanya itu madzahir wal athar, penampilan dan prabon. Artinya yang dipikirkan adalah halal dunia. Ini bukan berarti tidak boleh, bukan. Tapi tetap yang penting tidak mendahului kecintaannya kepada Allah dan tidak mewalingkan dari kewajiban kepada Allah. Wa in utiya radiyah, kalau diberikan dia ridha. Wa illam yu'tas sakhita, tidak diberi maka dia murka.
ta'isa wantakasa, dia celaka dan dia terjungkil. Kata al-mu'allif, lafaz ini ada dua kemungkinan. Kalau tidak berita mengabarkan keadaan bahwasanya orang tadi adalah orang seperti ini, kedua adalah doa keburukan. Ya. Kalau tidak mensifati sifat keburukan, maksudnya doa dengan keburukan. Orang seperti ini adalah orang yang celaka. Wa idza syika falan taqash. Orang yang seperti ini hamba dinar dan dirham, apabila kena duri, dia tidak mampu untuk mencabutnya. Artinya apa? Tidak mampu menghadapi suatu ujian di dunia. Karena apa? Dia itu sekedar apa semua ingin dunia. Jangankan mujiat fisabilillah, duri saja tidak bisa mencabut. Maka benar jiwanya adalah sangat rendah. Beda dengan seorang yang niatnya akhirat, ada ujian dia tabah, ada ujian dia tegar, maka berbeda. Kemudian tuba li abdin akhidin bi inani farfi sabilillah. Ini contoh bagaimana orang yang hatinya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah bagi seorang hamba yang mana dia memegang taki kakang kudanya di jalan Allah Subhanahu, berarti berjihad. Ash'ata ra'suhu, rambutnya acak-acakan. Apakah ini pujian buat yang rambutnya acak-acakan? Bukan, tapi ini efek daripada bukan tujuan tapi efek. Seperti la khulufu shaim atyabu indallah barihil miskin. Bau mulut orang berpuasa lebih wangi daripada minyak al-misk. Itu bukan berarti bagaimana supaya ketika puasa bau mulut kita tidak sedap, bukan. Tapi itu efek daripada ibadah. Sebagaimana ibadah itu kemuliaan, efeknya juga kemuliaan. Akan tapi tetap seorang tidak boleh kemudian demikian, tetap suruh jaga. Mughabbaratan qadamah, kakinya penuh dengan debu. Artinya seorang ketika menaiki kudanya jihad fisabilillah, pasti apa? Kakinya pelumuran debu. In kana fil hirasati. Bagaimana orang yang hatinya begitu ikhlas ketika dia tidak di pos penjagaan, ya, maka dia berjaga di pos penjagaan. Wa in kana fis saqati ketika ditaruh, ya, di depan, dia bekerja sesuai dengan posnya dia. Artinya taruh depan, taruh belakang, dia tetap berbuat. Contoh yang diwujudkan seperti sahabat Khalid bin Walid, itu contoh. Insya Allah ya dulu ahli ikhlasi. Beliau sebelum Islam mesti menjadi apa? Komandan. Kemudian zaman Rasul diangkat menjadi komandan atau panglima. Zaman Abu Bakar juga demikian. Terus di depan. Karena dia memiliki kehebatan dalam strategi perang. Tapi ketika zaman sahabat Umar diturunkan jadi pasukan biasa. Itu kalau orang hatinya tidak karena Allah, tidak tekan, mutung dia. Bisa jadi mutung atau mutung. Enggak mau apa? Ngambul. Mau lapo. Biasanya perang arek-arek ke iso ta. Daripada nanti kalah saya ikutin kalah, mending tidak. Tapi beliau tidak. Ketika jadi komandan perang menjadi komandan, ditaruh belakang menjadi sebagai pasukan biasa, ya. Maka ini adalah bagian daripada tadi keikhlasan. Tidak seperti tadi, kalau diberikan dia ridho, tidak diberikan murka. Syed Khalid bin Walid diberikan posisi, dia tetap biasa, tidak diberikan tetap biasa. Dan ini juga bagian daripada yang perlu diwujudkan dalam kehidupan kita, dalam pengurusan masjid, dalam sebuah lembaga, dalam apapun, ya, maka dibutuhkan sikap-sikap seperti ini. Wa in kana fil hirasati kana fil hirasati, wa in kana fis saqati kana fis saqal. Tar manapun maka dia tetap berbuat untuk agamanya. Kemudian disebutkan idza sta'dzana lam yu'dzan lahu. Orang tadi karena dunianya dia adalah bukan termasuk orang yang mulia, ketika minta izin tidak diberikan izin, ya. Mungkin bertamu ditolak, bukan karena yang lainnya tapi karena apa? Tidak punya posisi. Wa in syafa lam yusfa.
Ketika berikan syafaat, tidak terima syafaatnya. Ada teman saya ingin kerja di tempat Anda, tidak dikenal, tidak meyakinkan, tidak punya posisi, ya maka apa? Ditolak syafaatnya. Bukan karena yang lain, tapi karena apa? Rendah dunianya. Artinya apa? Orang sebutkan dalam hadis tadi Nabi SAW, dunia yang sangat apa? Sangat rendah. Tapi apa? Di sisi Allah memiliki kedudukan yang luar biasa. Maka ini efek daripada bagaimana baiknya hati orang tadi. Ya, ingkana fil irasati, kana bisaqati, kana fis saqati. Disebutkan Ibnu Utsaimin, catatan penting di sini yang menjadi inti daripada bab ini. Asyahid anna minan nas man ya'budu dunia. Di antara manusia ada yang menyembah dunia. Yaqdabulaha, yang mana dia murka karena dunia tidak mendapatkannya, atau ridho karena mendapatkan dunia. Fal hadis qasaman nas ila qismain. Hadis tadi membagi manusia menjadi dua bagian. Kesimpulan dari bahas tadi. Yang pertama, man laisa lahu hammun ila dunia. Orang yang tidak punya keinginan kecuali hanya keinginan dunia. Bi tahsilil mal, untuk mendapatkan harta, wa tajmilil hal, untuk memperbaiki keadaan dunianya. Istaba'adat qalbuhu wa aswalatu an dzikrillah wa ibadati. Yang mana dunianya tadi dan memperbaiki keadaan dunianya tadi akhirnya menjadikan hatinya menyembah dunia, yang akhirnya menyibukkan dia dari ingat kepada Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya penuh dengan dunia. Makanya zuhud itu bukan meninggalkan dunia sebenarnya, tapi zuhud itu adalah bagaimana hatinya itu apa? Tidak bergantung dengan dunia. Makanya para sahabat itu dunia ada tangan mereka, digenggam mereka dunia, mereka punya, tapi tidak masuk sampai hati, sampai hati. Sehingga apa? Kalau di tangan keluarnya mudah. Beda kalau dunia masuk di hati, sulit, menjadi orang bakhil dia. Fayanqalibu alal amr, sehingga apa? Keadaannya terbalik. Wala yatakhallas min adna adiyah. Orang semacam ini yang lupa dari zikir kepada Allah, lupa akan ibadah, semua diukur dengan dunia, dia tidak mampu menghadapi suatu ujian walaupun sekedar seperti duri. Golongan yang kedua, akbaru hamil akhirah, yang menjadi tujuan terbesar adalah akhirat. Fa huwa yas'alaha bi alama yakunu masyaqqatan. Maka dia berusaha dengan suatu yang paling tinggi beratnya. Seperti apa? Wa wal jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah berat apa ringan? Berat. Jihad bersempat apa? Siap mati. Wa ma'adzalika ada ma yajibu alaihi min kullil wujud. Walaupun demikian dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Wa yahumul khair fayanfa'u linnas. Tujuannya adalah kebaikan dan memberikan manfaat kepada manusia. Maka hadis tadi satunya adalah penghamba dunia, yang kedua adalah penghamba akhirat. Bagaimana taruh dimanapun, yang penting manfaat buat manusia, yang penting ada nilai ibadah, maka dia berjalan. Kemudian kita ambil sedikit masail. Al-masail iradatu al-insan ad-dunya bi amal akhirah. Pembahasan ini membahas tentang manusia mengharapkan dunia dengan amal akhirat. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kalau lebih dominan dunianya daripada akhirnya, tidak boleh. Kalau dunia murni, tidak boleh. Cuman kalau dominan akhirnya, walaupun ada niat dunia, dibolehkan. Tapi lebih tinggi lagi apa? Niatnya murni untuk akhirat. Nanti Allah yang kasih dunianya. Kemudian yang kedua, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Dengan mengaji bab ini kita tahu tafsir firman Allah, siapa yang mengharapkan dunia dan perhiasannya, kami akan cukupi. Apa artinya? Bagi yang Allah kehendaki, dengan apa yang kehendaki. Maka ayat ini tafsirkan dengan ayat yang lainnya. Makanya Quran itu menafsirkan sesama Al-Quran yufassiru ba'dahu ba'dahu, yaitu menafsirkan yang lainnya. Quran tafsirkan dengan hadis. Kalau kita membaca ayat tadi tok yang atas, mengira
Siapa ingin dunia akan dicukupi. Kalau gitu mengharapkan dunia saja biar dapat cukup dengan dunianya. Tapi tidak, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tasmiyatul insan al-muslim abdad dinar wa dirham wal khamisah. Yang mana hadis tadi menamakan seorang muslim sebagai hamba dinar dan hamba dirham dan hamba perabot. Maka ini kapan dikatakan demikian? Kalau hatinya bergantung dengan dunia, diberikan dunia ridho, tidak maka dia murka dan memalingkan dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tafsiru dzalika bi annu in utiya radiya wa illam yu'ta sakhitan. Tafsir daripada hamba dinar tadi adalah ketika diberikan dia ridho, ketika tidak diberikan dia murka. Artinya ridhonya dengan harta, murkanya dengan harta. Bukan karena Allah, bukan karena agama Allah, wala baroknya bukan karena Allah dan agamanya, tapi adalah karena dunia. Dan zuhud itu istimalu dunya fi mayan fa'ufil akhir. Syekh Tasrisri pernah di daurah di Masjid Teras mungkin dulu belum mengatakan zuhud itu menggunakan dunia untuk hal yang memberikan manfaat pada akhiratnya. Kemudian faedah yang kelima, ta'isa wan takasa. Seperti tadi bahas, imma hadis tadi kabar bahwasanya orang yang penyembah dunia itu dikatakan celaka, atau doa bahwasanya orang penyembah dunia itu didoakan dengan celaka. Kemudian yang keenam, idza syika falan taqash. Apabila seorang tadi penyembah dunia tadi kena duri, dia tidak mampu untuk melepas durinya. Ini juga demikian. Kemungkinan makna pertama adalah berita, ini keadaan yang ada pada seorang yang hatinya bergantung dunia. Atau kedua adalah doa keburukan. Kemudian yang ketujuh, as-sana 'alal mujahid al-mawsuf bitilka sifat, yaitu ada pujian kepada orang yang berjuang di jalan Allah dengan sifat-sifat yang tadi disebutkan. Ditaruh manapun dia akan berjuang, tidak peduli dengan posisi. Ini bab yang kita bahas. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Amin. Dan semoga amal-amal kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum jami'an sallallahu amal wa da'afallahu a'malana innahu jabirun karim. Sallallahu sallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ami Yunus, Ami Jack. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول